Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan presensi terlebih dahulu ya. Apakah semuanya sudah masuk? Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang usaha dalam termodinamika ya. Ibu akan share screen. Apakah sudah terlihat? Ya. Baik, usaha dalam termodinamika. Nah, di sini jadi ada 3 bab ya. Ada 3 subbab dalam materi usaha dalam termodinamika ini, yaitu proses kuasi statik, lalu ada usaha, dan kerja. Pertama kita tentang proses kuasi statik dulu ya. Nah, kuasi statik ini atau statik semu adalah suatu sistem seolah-olah statis, tapi sebenarnya digerakkan atau bergerak secara perlahan atau lambat. Nah, jadi kuasi statik ini memungkinkan kita untuk menentukan kerja pada sistem gas yang mengalami turbulensi. Karena setiap tahapan proses pada kuasi statik dapat kita anggap setimbang. Jadi istilah lain dari proses kuasi statik adalah proses reversibel. Nah, hanya saja sekarang istilah proses reversibel ini ya kayak dirasa kurang tepat gitu. Karena pengertian reversibel itu sendiri kadang diartikan secara tidak tepat. Nah, jadi di sini terlihat ya, proses kuasi statik adalah proses perubahan keadaan suatu sistem di mana pada setiap saat selama proses berlangsung, perubahan keadaan sistem sangat kecil atau infinitesimal terhadap keadaan setimbangnya. Nah, selama berlangsungnya proses kuasi statik, keadaan sistem pada setiap saat selalu mendekati keadaan setimbang sehingga besaran-besaran makroskopis sistem tetap mencirikan sifat-sifat sistem dan memenuhi persamaan keadaan yang berlaku pada sistem tersebut ini. Lalu untuk contohnya itu suatu sistem apabila diubah volumenya dengan sangat perlahan, maka tekanan dan temperatur sistem akan mengalami perubahan yang infinitesimal, sehingga keadaan sistem tersebut setiap saat mendekati keadaan setimbang. Ya, proses perubahan volume sistem ini dapat dikatakan sebagai proses kuasi statik. Apabila perubahan volume ini dilakukan secara spontan, yaitu dengan cepat, maka pada setiap saat terjadi perbedaan tekanan yang cukup berhingga antara satu bagian sistem dengan bagian sistem lainnya, sehingga sistem ini berada dalam keadaan tidak setimbang. Jadi proses seperti ini itu disebut proses yang tidak kuasi statik atau non kuasi statik. Nah, proses kuasi statik pada sistem koordinat PVT direpresentasikan oleh kurva-kurva isotherm, isobar, isochord, atau permukaan PVT. Nah, pada kurva-kurva tersebut, setiap titik ini merepresentasikan keadaan setimbang tertentu dari sistem PVT-nya. Lalu proses kuasi statik. Proses kuasi statik ini adalah suatu pengidealan yang dapat diterapkan untuk segala sistem termodinamik. Kesetimbangan termodinamik terjadi ketika memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kesetimbangan mekanik, yaitu tidak terdapat gaya yang bereaksi pada bagian manapun dari sistem secara keseluruhan. Lalu kedua, keseimbangan termal, yaitu tidak terjadi perubahan temperatur pada bagian sistem dengan lingkungannya.
Dan yang ketiga adalah kesetimbangan kimia, yaitu tidak terjadi reaksi kimia dan tidak ada perpindahan unsur kimia dalam sistem. Nah, sekali sistem dalam kesetimbangan termodinamik dan lingkungannya dibuat tidak berubah, tidak ada gerak yang terjadi dan tidak ada kerja yang dilakukan. Namun jumlah gaya eksternal ini diubah sehingga terjadi gaya berhingga yang tak berimbang bereaksi pada sistemnya. Nah, persyaratan kesetimbangan mekanis tidak lagi dipenuhi dan keadaan berikut ini timbul. Yaitu gaya tak berimbang dan dapat terbentuk dalam sistem, akibatnya timbul turbulensi, gelombang, dan seterusnya. Lalu sebagai akibat turbulensi, percepatan, dan seterusnya ini, distribusi temperatur tak serba sama dapat timbul atau dapat juga timbul perbedaan temperatur antara sistem dengan lingkungannya. Lalu yang terakhir, perubahan gaya dan temperatur yang mendadak dapat menimbulkan reaksi kimia atau perpindahan unsur kimia. Nah, jadi gaya dan temperatur yang berhingga dapat mengakibatkan sistem mengalami keadaan tak setimbang. Jika kita ingin memberikan setiap keadaan sistem selama berlangsungnya proses dengan koordinat sistem yang berhubungan dengan sistem secara keseluruhan, maka proses itu tidak boleh diakibatkan oleh gaya tak berimbang yang berhingga. Jadi, kita ini didorong untuk menerima keadaan yang ideal dengan hanya mengubah sedikit saja gaya eksternal yang bereaksi pada sistem sehingga gaya ini tak berimbangnya sangat kecil ya. Jadi proses yang dilaksanakan dengan cara ideal ini disebut quasi-statik. Nah, selama proses quasi-statik berlangsung pada setiap saat, keadaan sistem itu sangat menghampiri keadaan setimbang termodinamik dan semua keadaan yang dilewati oleh sistem dapat diberikan dengan memakai koordinat termodinamik yang mengacu pada sistem secara keseluruhan. Jadi proses quasi-statik ini merupakan suatu pengidealan yang dapat diterapkan oleh untuk segala sistem termodinamik ya, termasuk sistem listrik dan magnet. Lalu subbab yang kedua kita akan membahas dengan usaha. Nah, jadi perubahan energi dalam energi dalam ini dapat terjadi jika terjadinya perubahan suhu atau energi dalam akan meningkat jika suhu gas atau sistem meningkat atau pada gas diberikan kalor. Jadi perubahan energi dalam delta U tidak bergantung pada proses bagaimana keadaan sistem berubah, tetapi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhirnya ya dari sistem tersebut. Lalu perubahan energi dalam terjadi pada setiap proses-proses dalam termodinamika, yaitu ini isotermal, lalu nanti ada isokorik, isobarik, dan adiabatik ya. Nah, lalu yang pertama ini kita membahas proses isotermal dulu. Apa sih proses isotermal itu? Ada yang tahu? Ya, jadi proses isotermal ini adalah suatu proses perubahan keadaan gas pada suhu tetap. Nah, dalam proses isotermal ini terdapat kita mengikuti hukum Boyle ya. Jadi menurut hukum Boyle ini, proses isotermal dapat dinyatakan dengan persamaan P kali V sama dengan konstan. Ini ya. P kali V sama dengan konstan. Atau P1, ini P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Nah, lihat pada gambar ini ya. Jadi dalam proses ini tuh tekanan dan volume sistem berubah sehingga persamaan W sama dengan P delta V tidak dapat langsung digunakan. Nah, untuk menghitung usaha sistem dalam proses ini dapat digunakan secara integral. Misalkan pada sistem terjadi perubahan yang sangat kecil sehingga persamaan usahanya dapat dituliskan sebagai dW sama dengan P dV. Nah, jika diintegralkan, maka dapat dituliskan integral dW sama dengan integral P dV. Dari persamaan keadaan gas ideal, diketahui bahwa P sama dengan nRT per V, sehingga integral dW sama dengan integral nRT per V. Nah, jika konstanta nR
dan besaran suhu atau T yang nilainya tetap dikeluarkan dari integral akan diperoleh integral dW sama dengan nRT, integral V2 V1 dV per V. Lalu jadinya Y itu sama dengan nRT ln V, ya. Ini V2 V1 ya. Lalu Y itu sama dengan nRT ln dalam kurung V2 per V1. Nah, oleh karena itu delta T-nya itu tadi kan sama dengan 0. Jadi menurut teori kinetik gas, energi dalam sistem juga tidak berubah atau delta U-nya itu sama dengan 0 ya. Jadi karena perubahan energi dalam bergantung pada perubahan suhu. Coba ya kita ingat-ingat kembali nih pada persamaan energi dalam gas monoatomik yang dinyatakan dalam persamaan ini, delta U sama dengan 3/2 NR delta T. Ya. Nah, dengan demikian, persamaan hukum pertama termodinamika untuk proses isotermal dapat dituliskan sebagai berikut nih. Q sama dengan delta U ditambah W sama dengan 0 tambah W. Lalu Q sama dengan W sama dengan ya baik, paham ya. Kita lanjut ke proses isohorik. Jadi dalam proses isohorik ini perubahan yang dialami oleh sistem berada dalam keadaan volume tetap. Nah, besar usaha pada proses ini dituliskan sebagai W sama dengan P kali delta V sama dengan 0 ya. Jadi ini gambarnya untuk proses isohorik ini ya. Nah, dengan demikian, jadi persamaan hukum pertama termodinamika untuk proses ini dituliskan sebagai Q sama dengan delta U ditambah W sama dengan delta U tambah 0. Lalu Q sama dengan delta U sama dengan U2 ya, dikurangi U1. Nah, jika persamaan energi dalam untuk gas ideal monoatomik disubstitusikan ke dalam persamaan, didapatkan perumusan hukum pertama termodinamika pada proses isohorik ini, yaitu Q sama dengan delta U sama dengan 3/2 nRT delta T. Atau Q sama dengan dalam kurung U2 dikurangi U1 sama dengan 3/2 nRT delta T. Baik, bisa dilanjutkan. Nah, baik. Selanjutnya, proses isobarik. Nah, proses isobarik ini adalah suatu proses perubahan keadaan gas pada tekanan tetap. Menurut hukum Charles, persamaan keadaan gas pada proses isobarik ini dinyatakan dengan persamaan Vt sama dengan konstan ya. Lalu bisa juga dengan persamaan V1 per T1 sama dengan V2 per P1. Nah, kalian perhatikan ya, ini gambarnya untuk proses isobarik. Nah, lalu jika gas mengalami proses isobarik, perubahan yang terjadi pada gas berada dalam keadaan tekanan tetap. Nah, usaha yang dilakukan gas dalam proses ini memenuhi persamaan W sama dengan P delta V sama dengan P dalam kurung V2 dikurangin V1. Nah, dengan demikian, persamaan hukum pertama termodinamika untuk proses isobarik ini dapat dituliskan sebagai berikut ya. Ini Q sama dengan delta U ditambah W, lalu Q sama dengan delta U tambah P dalam kurung V2 dikurangi V1 ya. Nah, untuk gas ideal monoatomiknya ini, jadi dapat dituliskan sebagai Q sama dengan 3/2 nRT dalam kurung T2 kurang T1, lalu ditambah P dalam kurung
V2 dikurangin V1. Lanjut, proses adiabatik. Nah, jadi proses adiabatik ini seperti pada gambar berikut ya. Apa proses adiabatik? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ya. Ya, proses adiabatik itu adalah suatu proses perubahan keadaan gas di mana tidak ada kalor ya. Kalor atau Ki ini ya. Ini kalor. Nah, tidak ada kalor yang masuk atau keluar dari sistem atau gas. Jadi proses ini itu dapat dilakukan dengan cara mengisolasi sistem menggunakan bahan yang tidak mudah mengantarkan kalor ya. Perhatikan. Nah, sehingga delta Q ini sama dengan 0. Ya. Lalu untuk persamaan hukum pertama termodinamika. Nah, untuk proses ini tuh jadi dapat dituliskan menjadi Q sama dengan delta U ditambah W. Atau W sama dengan minus delta U sama dengan minus dalam kurung U2 dikurangin U1. Ya, sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha yang dilakukan oleh sistem akan mengakibatkan terjadinya perubahan energi dalam sistem, di mana energi dalam tersebut dapat bertambah atau berkurang dari keadaan awalnya. Nah, jadi persamaan hukum pertama termodinamika untuk gas ideal monoatomik pada proses adiabatik ini dituliskan sebagai W sama dengan min delta U sama dengan min 3/2 nRT dalam kurung T2 kurang T1. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ya, baik, kita lanjut. Ini yang terakhir ya, tentang kerja. Nah, jadi apabila sistem mengalami pergeseran karena bereaksinya gaya disebut dengan kerja. Jadi apa kerja itu? Kerja itu apabila sistem mengalami pergeseran karena bereaksinya gaya. Nah, kerja eksternal yang terjadi ketika sistem secara keseluruhan menimbulkan gaya pada lingkungannya dan terjadi pergeseran, di mana kerja ini dilakukan oleh sistem atau pada sistem. Nah, lalu gimana kebalikannya dari kerja eksternal yaitu kerja internal? Jadi kerja internal ini adalah kerja yang dilakukan oleh bagian sistem pada bagian sistem yang lain. Nah, jadi usaha ini menjadi bagian karakteristik makroskopik dari suatu sistem dalam termodinamika ya. Nah, di sini termasuknya ini itu usaha luar. Tadi kan udah ya energi dalam, sekarang usaha luar. Jadi usaha luar ini dilakukan oleh sistem. Nah, jika suatu kalor ditambahkan atau dipanaskan atau kalor dikurangkan atau didinginkan terhadap sistem. Jadi usaha ini dapat dinyatakan ketika terjadi perubahan volume dari volume awal yaitu V1 menjadi volume akhir yaitu V2 ya. Nih, ini V1, ini V ya. Volume awalnya, lalu ini volume akhir atau V2. Nah, pada tekanan P konstan atau sebagai hasil kali tekanan dengan perubahan volume, berdasarkan pernyataan tersebut diperoleh persamaan berikut. Nih, W sama dengan P dikali delta V sama dengan P dalam kurung V2 kurang V1. Nah, dengan W itu sama dengan usaha, delta V-nya itu sama dengan perubahan volume, di mana V1-nya itu adalah volume awal dan V2-nya itu adalah volume akhir. Jadi suatu sistem ini melakukan kontak termal dengan sistem lain di luar sistem tersebut. Maka akan terjadi pertukaran energi di antara kedua sistem yang telah melakukan kontak termal tadi ya. Nah, hal ini digambarkan oleh suatu usaha luar yaitu W exit. Ini ya, W EXT. Jadi delta U sama dengan W exit. Berdasarkan persamaan tersebut, misalkan persamaan ini ya. Nah, jika W exit ini positif, maka energi internal itu akan bertambah. Namun, kalau W exit-nya negatif, maka kebalikannya. Apa berarti?
Ya, benar. Jadi, energi internalnya ini akan berkurang. Jadi, kalau misalkan W exit-nya positif, itu kan tadi energi internalnya akan bertambah. Lalu, kalau W exit-nya negatif, maka kebalikannya, yaitu energi internalnya akan berkurang. Nah, usaha yang dilakukan sistem merupakan penjumlahan usaha-usaha luar individual tiap partikel yang dikerjakan pada sistem tersebut. Jadi, untuk menjelaskan mengenai konsep usaha luar, terdapat proses gas, salah satunya isobar ya, yaitu proses termodinamika yang terjadi dalam keadaan gas pada tekanan tetap. Jadi grafiknya kayak gini. Maaf, grafiknya kayak gini ya. Yang proses isobarik ini. Ini grafik, namanya grafik apa? Ada yang tahu? Ya, proses isobarik grafik PV. Tadi ya sempat dibahas tuh tadi. Ada. Nah, jadi berdasarkan grafik ini terjadi perubahan volume dari titik V1 hingga V2 dengan P sama dengan konstan. Nah, dengan demikian, usaha yang dilakukan oleh gas dapat dinyatakan sebagai dW sama dengan FdX sama dengan P kali A dx atau dW sama dengan P dV. Ya, di mana dV ini adalah perubahan volume gas. Nah, apabila volume berubah dari V1 menjadi V2, maka usaha yang dilakukan oleh gas merupakan luas daerah di bawah grafik PV ini ya, atau sesuai dengan operasi integral berikut. W sama dengan integral V2 V1 P kali dV. Nah, dengan demikian gas melakukan usaha apabila volume gas bertambah besar dan usaha gas bernilai positif, sedangkan gas dikatakan menerima usaha apabila volume gas mengecil dan usaha gas bernilai negatif. Baik. Sudah selesai ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum mengerti? Silakan ditanyakan ya. Oh ya, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Nanti Ibu kirimkan di e-learning-nya ya. Nanti kalian tulis, terus habis ini kita bentuk kelompok dulu ya. Bentuk kelompok, terus nanti kalian mendiskusikan tentang materi ini, lalu kalian akan mempresentasikan ya. Baik, selanjutnya kita lanjut ke e-learning ya. Ibu akan tutup pertemuan Meet ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.